Pemirsa, 11 bulan tanpa kejelasan, PKB tampak mulai putus harapan. Kursi cawapres yang telah lama dinanti tidak juga diberikan hingga kini. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya jelas digalang untuk mengusung Prabowo sebagai capres. Namun bagaimana dengan ambisi PKB dan Caimin untuk menjadi cawapres? Kalau nyodor-nyodor nama Erik, kan mestinya sudah dengar bahwa kebulatan tekad para kiai itu Gus Muhaimin. Kok mau nyodorin yang lain itu loh. Tapi terkesan melangkahi. Itu sama dengan menghina kan kalau gitu. Kita sudah punya calon ya, yang wajar-wajar saja. Kalau memang mau, ayo diomongkan, jangan ngomong di luar, masuk dulu ngomong. Jangan asal menyodor-nyodorkan. Itulah komentar keras PKB kepada PAN. Manuver PAN mengajukan sosok Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo Subianto dinilai mengganggu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Piagam Kesepakatan KKIR memberi PKB hak suara untuk menentukan capres dan cawapres bersama Gerindra. Tak heran bila PKB sejak awal percaya diri posisi cawapres otomatis menjadi jatah mitra koalisi. Enggak, kita percaya kok Pak Prabowo sudah berkali-kali menyampaikan dalam berbagai forum terbuka maupun tertutup bahwa hak wapres adalah Gus Imin, dan Pak Prabowo menyadari betul 2 kali pilpres kalah karena belum ada PKB di situ. Namun 11 bulan tanpa kejelasan, PKB tampaknya mulai putus harapan. Saat berpidato dalam Harlah ke-25 PKB akhir pekan lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut nasib KKIR tergantung takdir. Karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Sebentar. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Mantap apa mantap? Mantap Pak Prabowo. Beberapa pekan terakhir, Prabowo kerap tampil bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Erick adalah sosok yang didukung Partai Amanat Nasional sebagai cawapres. PAN mematok kursi cawapres untuk Erick sebagai syarat menjalin koalisi. Bahkan PAN sampai sekarang memang menawarkan Erick Thohir, apakah itu ke Ganjar maupun ke Prabowo. Nah, kami memang belum memutuskan apakah bergabung dengan Gerindra atau bergabung dengan PDIP. Karena syarat yang kami ajukan itu bila mana mengambil Erick Thohir, kan begitu. Kekesalan PKB kepada PAN tampaknya salah sasaran. Bila kita cermati, orang ketiga yang mendekatkan Erick dan Prabowo sebenarnya adalah Presiden Joko Widodo. Pekan ini misalnya, Prabowo dan Erick kompak mendampingi Presiden Joko Widodo dalam sejumlah agenda kerja di Malang, Jawa Timur. Salah satunya meninjau pabrik persenjataan Pindad. Bagaimana Erick Thohir secara personal dengan Prabowo menunjukkan kemesraan ini di publik secara terbuka. Bahkan kalau mau jujur, itu ada peran Jokowi di dalamnya. Kan yang mempertemukan Prabowo Subianto dengan Erick, ada kemudian Jokowi, itu kan Jokowi. Ini yang kemudian dikait-kaitkan soal kemungkinan apakah Prabowo itu mendapatkan dukungan politik untuk berdampingan dengan Erick Thohir di 2024. Di sisi lain, Caimin juga tengah digoda PDIP. Pekan ini, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengunjungi Caimin di rumah dinasnya dan makan siang bersama. Usai pertemuan, Caimin memberi sinyal siap mengubah haluan politik dalam Pilpres 2024. Sehingga kalau toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Kapan dan bagaimana misalnya. Tapi sampai hari ini kita terus berproses, berdinamika, berdialektika, sampai pada nanti kalau ada kesimpulan yang serius gitu, baru saya ajak bicara Pak Prabowo. Analis politik menilai, dukungan PKB dalam Pilpres 2024 akan memberikan kepada kubu capres yang menawarkan kursi cawapres. Tidak tertutup kemungkinan PKB akhirnya justru merapat ke PDIP. Di 2024 apapun bisa terjadi.
Dalam konteks poros yang dibangun oleh Gerindra dan PKB misalnya, tidak ada jaminan PKB itu iman politiknya terus dengan Prabowo Subianto. Kalau Cak Imin tidak dipinang sebagai wakilnya di 2024, PKB itu iman politiknya meleleh dengan tawarannya Puan Maharani. Menurut Adi Prayitno, Prabowo tengah menghadapi dilema karena harus memilih dukungan PKB atau PAN yang sama-sama mengincar kursi cawapres. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Satu sisi memang kalau bicara tentang kepartaian, kedekatan antara Gerindra dan PKB tidak ada yang membantah. Tapi ketika Cak Imin bertemu dengan Prabowo Subianto, nyaris tidak ada yang memperbincangkan ini soal kemungkinan duet di 2024. Agak beda ceritanya. Secara kepartaian memang Gerindra dan PAN ini tidak ada kaitan sama sekali karena PAN belum menyatakan koalisi dengan Gerindra dan PKB. Tapi ketika muncul foto Prabowo Subianto dengan Erick Thohir, orang menyebut ini soal kemungkinan duet di 2024. Bahkan ada hubungannya dengan restu Jokowi. Nah, ini yang saya sebut paradoks. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.